Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, malam ini kita bahas 7 soal ya. Malam ini agak cepet ya, soalnya aku dinas malam dan aku belum makan. Ini kenapa nih kakak Apin jawab A terus jawab C? Teman-teman, ini merupakan soal asli ya. Ini soal asli. Dari ada teman-teman yang share sama aku minta dibahas ya. Jadi ini merupakan soal asli ya. Ayo teman-teman, silakan dijawab dulu. Pas jam 19.50 kita bahas ya. Sabar ya tuh, aku tunggu semenit lagi. Di sini aku melihat ada teman-teman yang jawab A, terus ada yang jawab C, terus ada yang jawab D ya. Jadi, Kak mohon nanti dijelaskan juga ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah, oke kita baca dulu ya. Anak selalu menangis setiap kali perawat masuk ke ruangan. Perawat kemudian mengajak anak bermain boneka untuk menenangkan anak. Perawat mengajak anak bermain seolah-olah sebagai perawat yang akan melakukan pengambilan darah pada bonekanya. Apakah jenis terapi bermain yang dilakukan perawat dan anak? Aku lihat rata-rata teman jawab kalau nggak C, E. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi E ya, therapeutical play. Di mana therapeutical play ini merupakan salah satu terapi bermain ya yang dilakukan untuk meminimalisir hospitalisasi pada anak ya. Nah, jadi sesuai dengan kasus ini, jadi jawaban yang tepat itu adalah therapeutical play ya. Kalau dramatic play, role play itu kayak mana? Itu permainan yang dilakukan si anak misalnya kayak sesama teman-temannya gitu ya, bermain peran gitu ya. Yang nggak ada hubungannya dengan hospitalisasi gitu ya. Kalau misalkan solitary play itu biasanya pada anak-anak balita gitu ya, dimana dia kayak masih bermain kayak mana ya menjelaskannya, dia tuh bermain dengan sendiri gitu ya, dia asik sendiri ya. Misalnya kayak dia menggerakkan jari-jarinya kayak gitu ya. Kemudian kalau cooperative play itu apa tuh namanya, permainan balita yang dia bermain sama teman-temannya gitu ya. Kemudian kalau onlooker play itu dimana si anak itu dia kayak masih mengamati teman-temannya yang lain bermain kayak gitu. Oke guys, udah clear belum? Halo? Kak, ini soal perawat terampil atau ahli pertama Disney aku mix ya guys. Jadi kayak gini guys. Jadi aku lihat kan sebenarnya kalau kita lihat dari Permenpan itu kan nggak ada ya kisi-kisi soal keperawatan komunitas kan. Tapi aku lihat ada FR dari teman-teman, dia tuh perawat terampil D3, tapi itu keluar loh soal tentang komunitas.
Terima kasih kakak yang udah kasih aku mawar tadi. Oke, sudah clear ya guys ya. Jadi terapi bermain yang berhubungan dengan hospitalisasi gitu ya, untuk kayak meminimalisir hospitalisasi ataupun trauma pada anak, itu dinamakan dengan therapeutical play ya. Oke, aku lanjut ya. Ini ya untuk penjelasan masing-masing opsinya. Oke, untuk nomor 2 kayaknya aku agak gedein dulu deh, sabar ya. Kak, ada soal major sosiokultural. Aku nggak bahas sih kakak Razafi. Aku lebih fokus bahas soal kompetensi teknis. Jadi ini soal asli ya guys ya. Terus ini soal yang kedua juga soal asli. Jadi aku dapat kiriman dari teman-teman minta dibahas ya. Nah, silakan teman-teman. Kak, izin bertanya, misal formasi umum nggak ada yang daftar, apakah yang dari khusus bisa mengisi? Nah, kalau itu kayaknya kebijakan dari daerah masing-masing deh kak, ya. Kak, nomor 1 ulang dong, ketinggalan. Nomor 1, nanti kita ada sesi screenshot ya. Ayo teman-teman di gercup silakan jawab sama di tap-tap layar. Jam 19.55 aku bahas ya. Oke, kayaknya ini nggak perlu aku bahas deh, udah jelas ya. Jawabannya itu adalah TAK, orientasi realita ya. TAK itu apa? Terapi aktivitas kelompok ya, merupakan suatu terapi modalitas yang dilakukan perawat gitu ya pada pasien dengan permasalahan yang sama gitu ya. Misalnya kayak ini TAK, terima kasih ya Kak paracetamol. TAK orientasi realita itu pada pasien-pasien dengan waham ya, pasien-pasien yang mengalami waham itu diberikan terapi aktivitas kelompok orientasi realita gitu ya. Di situ berisi untuk orientasi diri, orientasi tempat ya, orientasi waktu gitu ya. Kemudian kalau TAK sosialisasi itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien dengan kayak yang mengalami isolasi sosial gitu ya. Kak, aku sudah pusing. Halo Kakak user not found, pusing kenapa Kakak? Kakak baru siap ujian ya? Kakak Leni, terima kasih mawarnya. Terus kalau stimulasi persepsi itu biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang mengalami halusinasi gitu ya. Kegiatannya kayak bisa berupa kegiatan menggambar, kemudian menonton televisi ataupun mendengarkan musik ya. Kemudian TAK stimulasi kognitif itu disebut juga dengan stimulasi TAK simulasi kognitif ya, itu biasanya pada pasien-pasien dengan PK gitu ya. Oke, sudah clear ya guys ya. Soal bidan juga ngebahas juga kakak. Halo kakak Iqbal, soal bidan. Kalau soal bidan kakak bisa follow TikTok soal bidan ya. Aku di sini bahas soal tentang khusus perawat ya kakak. Kognitif itu lebih ke kayak saling sharing gitu ya kakak Apin ya. Biasanya pada pasien-pasien PK kayak gitu. Terus, bentar. Kok aku nggak bisa scroll ya guys? Kenapa ini? Oke. Kak, kadang aku peyeng ingatnya. Ingat aja kayak gini, sosialisasi itu pada pasien ISOS kayak itu, orientasi realita pada pasien-pasien waham, simulasi persepsi pada pasien halusinasi, simulasi kognitif pada pasien PK ya. Kalau ada marah-marah itu bagaimana? Marah-marah itu nggak menunjukkan data dia tuh RPK atau PK sih kak, karena kan datanya cuma satu aja ya, cuma marah-marah aja ya. Kakak Rahayu, terima kasih kak. Kalau misalnya di sini kan kata, kalau misalkan di kasusnya
Kalau nggak didengarkan maka dia akan marah-marah ya. Makanya diberikan terapi aktivitas kelompok orientasi realita, di mana nanti itu ada kegiatan orientasi diri ya, kemudian tempat dan waktu gitu ya. Oke guys. Nah, nomor 3 ini juga soal asli ya guys. Kayaknya agak kekecilan ya. Sabar ya guys ya. Aku gedein sedikit lagi. Aku sebenarnya mau post di YouTube juga. Aku mau share FR kan. Cuman aku belum sempat guys. Insya Allah besok ya. Udah mulai ya kak? Iya, ini kita baru mulai, udah sampai nomor 3 sih. Bentar guys, bentar. Jadi ini adalah soal asli ya. Oke, silakan guys. Ini soal asli ini. Silakan di komen. Soal asli maksudnya gimana? Soal asli ini ya soal asli dari teman-teman yang udah ujian kakak. Jadi ada teman-teman yang share sama aku, minta dibahas gitu kan. Gak paham aku. Apanya yang gak paham kakak Apin? Kak, besok saya ujian, doain top score. Amin. Semangat kakak ice cream. Berapa soal malam ini? Kita bahas 7 soal. Kakak Heni, terima kasih bunganya. Malam ini 7 soal guys. Ini untuk perbuat terampil. Terapi bermain kayaknya masuk untuk keduanya lah kak. Bahkan kalian tahu nggak guys, soal komunitas itu kan nggak ada tuh ya di kisi-kisi perbuat terampil. Tapi ada loh di FR D3 yang terampil. Tadi katanya Kak Apin nggak tahu, kayaknya dia googling ini. Pijat kayaknya tadi aku pijat kayaknya masuk ahli pertama deh. Tapi yang terampil nggak masalah juga kalau mau nyimak guys. Yang pijat ini kayaknya tadi kisi-kisi ahli pertama. Untuk soalnya aku campur. Besok saya ujian, saya ranking 1. Besok saya ujian sesi 1, doain saya ranking 1. Saya juga udah dapat order paket. Soalnya bagus banget. Semangat ya kakak Maswan, doa terbaik dari aku ya. Apin gak usah berisik Pin, kata kakak user not phone. Oke guys, aku bahas ya. Tapi itu pijat bayi masuk DR perawat terampil. Jadi kita lihat di sini ya, ini merupakan gerakan dasar pijat ya. Jadi gerakan dasar pijat yang bisa dilakukan untuk pemanasan dengan cara menepuk, cara menepuk atau memukul. Jadi jawabannya tuh gampang banget ya. Menepuk kan di sini. Jadi jawaban tepat adalah tapot teman ya. Ingat aja tapok. Menepuk tapok. Ya jawabannya itu adalah B ya. Jadi ini untuk pembahasannya guys. Ya, kata tepuk itu dia disebut juga dengan mana sih tepuk tadi? Nah, disebut juga dengan teknik menepuk ya. Sedangkan yang untuk effleurage itu dia gerakan mengusap ya. Gerakan memijat dengan mengusap. Kemudian kalau friction dia itu menggosok ya, dengan gerakan melingkar kecil dan memberikan tekanan yang lebih dalam gitu. Kemudian, kecilin ya, oke siap. Kecilin lagi, udah. Kenapa mau di screenshot ya? Nah, kalau prestige itu meremas ya. Kemudian kalau vibration getaran. Jadi ingat aja, effleurage itu mengusap, friction itu menggosok, prestige itu meremas, tapotage itu menepuk, dan vibration itu getaran. Oke? Iya kakak Ayu, aku biasa masukin ke YouTube kok. Untuk live semalam itu udah aku upload di YouTube ya. Cara hilangin chat orang gimana sih? Tanyakan saja sama
owner TikTok. Guys, bagaimana, sudah clear ya? Ini gampang kok, tinggal diingat aja ya. Effleurage itu mengusap, friction itu menggosok, prestige itu meremas, tapotage itu menepuk, dan vibration itu getaran. Oke, lanjut. Geser ke kanan Kak untuk hilangkan komen. Emang bisa ya? Oh iya, bisa ya. Kak, bisa beli latihan soal CAT. Maksudnya mau beli ebook Kak? Kalau ebook aku ada ebook soal kompetensi teknis ya, itu ada 200 soal ya. Yang sudah lengkap dengan pembahasan dan juga 200 soal kompetensi teknis perawat dan 100 soal 3 kompetensi lainnya ya. Kakak Noe, terima kasih. Jadi masing-masing soal itu sudah ada pembahasan, dan untuk pembelian ebook itu free konsul dengan aku jika ada soal-soal aku yang kalian bingung gitu ya. Kemudian untuk order ebooknya nanti aku share ya, atau kalian bisa lihat di bio TikTok aku ya. Di situ udah aku cantumin nomor WA-nya, kalian bisa chat ke situ ya. Untuk ebooknya kita ready, ebook perawat dan juga ebook bidan ya. Untuk perawat nanti ada aku share nanti. Untuk perawat langsung chat ke nomor yang ada di bio TikTok aku. Untuk bidan nanti aku kasih ya, nanti aku spill nomornya. Dan untuk bidan jangan lupa follow TikTok soal bidan ya, dia live tiap malam. Ayo hati-hati, advokat. Yang ditanyakan adalah advokat ya. Aku melihat di sini teman-teman rata-rata opsi teman-teman belum tepat, guys. Ya, hanya beberapa ya teman-teman yang tepat. Kak, yang untuk peranata komputer ada nggak? Peranata komputer kayak bimbel sama tryout ada Kak, cuman ebook soal-soal nggak ada. Untuk ebook soal-soal itu cuma ada untuk perawat dan juga bidan ya. Oke, aku bahas aja ya. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah ini juga soal FR ya teman-teman. Cuman yang ditanyakan di FR nggak persis kayak gini sih. Cuman di situ peran yang ditunjukkan perawat sebagai advokat gitu, sikapnya gitu ya. Nah, jadi ini soalnya aku bikin sendiri nih opsi jawabannya. Yang ABCD-nya aku bikin sendiri ya. Jadi, selamat buat teman-teman yang jawab C ya. Iya, ebooknya sudah sesuai kisi-kisi terbaru dari Permenpan ya. Malah apa tuh namanya? Aku lihat ada beberapa soal yang keluar ya dari FR berdasarkan FR dari teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang opsi C ya. Nah, jadi kita bahas satu-satu. Jadi kan ini adalah peran advokat. Peran advokat itu peran yang seperti apa? Yaitu kayak lawyer ya, yaitu untuk membela pasien ya, kemudian memenuhi hak-hak pasien gitu ya. Nah, jadi jawaban tepat, dan juga di sini dia yang memfasilitasi ya, kayak dokter gitu ya, kemudian tim kesehatan lain gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan si pasien ya. Jadi kayak di sini itu menghubungi dokter terkait jadwal visit pasien ya. Itu merupakan salah satu bentuk sikap perawat sebagai advokat ya. Kakak, untuk harga ebook nanti ya Kak, aku spillin. Kakak boleh chat dulu ke WA yang ada di bio TikTok aku ya. Nah, untuk opsi A, memberikan saran dan masukan mengenai program pengobatan pada pasien, ini merupakan peran perawat sebagai apa? Hayo, coba komen, guys. Yang opsi A ini peran perawat sebagai apa? Ini soal mengenai peran perawat udah pernah aku bahas ya. Mungkin yang pernah ikut live aku sebelumnya mungkin udah tahu. Ayo di komen, guys. Yang opsi A ini peran perawat sebagai apa? Konselor ya, benar Kakak Mile. Dimana dia bisa memberikan saran atau masukan gitu ya, yang terbaik untuk pasien. Kemudian kalau memberikan edukasi mengenai PHBS, ini merupakan peran perawat sebagai edukator ya. Kemudian yang C ini adalah advokat, dan yang D dan E merupakan apa tuh namanya?
caregiver ya. Live sebelumnya juga ada di YouTube. Iya Kakak Dika, udah aku upload semua di YouTube ya. Kakak Dika bisa cek di YouTube-nya, di YouTube Nurse Nisa. Oke, siap, aku lanjut ya. Buat teman-teman yang ketinggalan live-nya, nggak apa-apa ya. Nanti aku share di YouTube aku, YouTube Nurse Nisa. Oke guys, Kakak Ira, terima kasih. Nah, ini soal komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik itu masuk ke perawat terampil dan juga perawat ahli pertama ya guys. Katanya aku lihat banyak ya. Ya lumayan sih soal-soal mengenai komunikasi terapeutik ini. Semangat Kakak, user not found. Ini harus benar ya, nomor 5 Kakak. Kak, ini soal yang ada di ebook ya? Tidak Kakak, soal di ebook nggak aku spill di sini dong. Cuman paling aku spill 1-2 yang memang teman-teman yang banyak banget teman-teman yang kayak konsul ke aku gitu kan. Kak, ini kenapa kayak gini? Ini kenapa bukan ini jawabannya gitu. Kayak soal yang semalam aku spillin 1 yang mengenai terapi cairan pada pasien hipoglikemi gitu ya. Jadi yang aku spill cuma soal-soal yang memang teman-teman masih bingung gitu ya. Kak, surveillance penyakit itu apa? Kakak, soal mengenai surveillance itu udah pernah aku bahas ya di video live TikTok aku. Kakak bisa cek di YouTube Nurse Nisa ya. Wah, aku lihat nih jawaban teman-teman masih sangat bervariasi, tapi rata-rata udah bener. Terbanyak dikirim D ya, benar ya. Jawabannya itu adalah implementasi. Jadi di sini kita baca ya, seorang perawat sedang berinteraksi dengan pasien. Berikut komunikasi verbal perawat. Untuk menurunkan nyeri, saya akan ajarkan teknik relaksasi napas dalam sebagai salah satu teknik untuk mengurangi nyeri tanpa pengobatan. Ini kan perawatnya sudah melakukan tindakan ya, sedang melakukan tindakan pada si pasien. Jadi teknik ini apakah tahapan proses komunikasi dalam apakah tahapan proses keperawatan dalam penerapan komunikasi pada kasus tersebut. Jadi ini merupakan bentuk implementasi keperawatan ya. Oke guys, gimana untuk teman-teman yang tadi jawab bukan D? Kalau perencanaan itu adalah kita masih merencanakan gitu ya. Misalnya kita akan melakukan tindakan ini untuk si pasiennya, tapi kita belum melakukan ya, masih merencanakan. Jadi sebagaimana kita tahu dalam proses asuhan keperawatan itu ada 5 ya. Yang pertama itu pengkajian ya, kita melakukan pengkajian pada pasien ya, dimana di pengkajian itu ada yang namanya sumber data primer, sumber data sekunder. Kalau sumber data primer itu sumber data yang langsung kita dapatkan dari si pasiennya. Kalau sekunder itu melalui perantara ya, misalnya kayak melalui orang tuanya gitu ya, atau kerabat gitu. Kalau jenis data dia itu ada 2, DS dan DO ya. Data subjektif itu yang memang data dari hasil anamnesis kita langsung gitu ya. Kemudian kalau data objektif itu kayak melalui pengukuran TTV kayak gitu ya. Kemudian kemudian setelah kita melakukan pengkajian data itu kita melakukan perumusan diagnosis keperawatan berdasarkan data-data ya. Kemudian kita membuat perencanaan tindakan yang akan kita lakukan apa gitu, berdasarkan diagnosis keperawatan ataupun berdasarkan masalah keperawatan pasien. Baru kita melakukan implementasi ya. Implementasi ini kita sudah melakukan ya, ataupun sedang melakukan ya. Kemudian evaluasi itu kita lakukan evaluasi tindakan yang sudah kita berikan gitu. Misalnya pasien nyeri, apakah nyerinya berkurang gitu ya. Guys, cukup clear ya? Guys, komen dong guys. Halo kakak Kasela yang mau ibu, kakak bisa chat yang WA yang ada di bio TikTok aku ya. Atau nanti aku share deh ya. Nanti aku spill juga kok nanti pas di sesi ini. Yang mau tanya-tanya ibu, yang mau tanya Bimbel. Lanjut kak, keburu jaga malam. Iya kak, aku jaga malam nih, aku belum makan. Harga e-booknya nanti kakak bisa chat ya. Jawaban barusan apa? Jawaban barusan adalah implementasi kakak. Aku, Kak Simba, kakak ini P3K atau PNS? Aku CPNS kakak, lagi nunggu SK 100%. Semoga nanti kita sama-sama ya SK-nya. Kakak, untuk kakak siapa nih? Kakak
IG Diki Kurniawan untuk kalau kakak mau order ebook soal-soal ya, ada 200 soal, ada 200 soal kompetensi teknis perawat ya. Itu kakak bisa chat WA yang ada di bio TikTok aku ya kakak ya. Atau nanti aku spill. Jadi ebook itu dia ada untuk perawat dan juga ada untuk bidan ya. Untuk perawat boleh langsung chat ke aku WA yang ada di bio TikTok aku. Untuk bidan nanti aku spill nomornya ya. Atau kalian bisa follow TikTok soal bidan. Oke guys. Manakah komunikasi berikut yang menggambarkan aktivitas perawat pada fase kerja? Nah, di sini teman-teman, sepertinya teman-teman kurang fokus, sepertinya teman-teman belum minum. Ini jawaban terbanyak D, tapi jawaban yang tepat itu bukan D, guys. Bukan D ya, karena yang ditanyakan di sini adalah fase kerja. D itu bukan fase kerja ya. D itu adalah kontrak. Ya. D itu masih fase orientasi yang D itu, guys. Iya, di situ kontrak waktu, kontrak tempat ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya fase untuk kita bahas satu persatu ya. Yang A, sebelum saya menjelaskan cara pencegahan penyakit TBC, lebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit TBC. Ini sudah merupakan fase kerja ya, dimana si perawatnya ini memang sudah masuk ke intinya ya. Jadi jawaban tepat itu adalah yang opsi A, guys. Fase kerja. Sedangkan yang opsi B, selamat pagi Bapak Ibu dan semuanya, saya Ibu Tri sambil melihat respon keluarga. Ini merupakan fase orientasi ya, dimana ini merupakan fase orientasi bagian salam terapeutik ya. Kemudian yang C, bagaimanakah kabarnya hari ini? Saya lihat Ibu tampak lemas dan sering batuk. Ini juga masuk ke fase orientasi di evaluasi dan validasi perasaan ya. Sedangkan yang opsi D, fase orientasi kontrak waktu ya. Sedangkan yang opsi E, bagaimana perasaan Ibu setelah kita mengobrol? Ini merupakan fase terminasi ya, dimana kita melakukan evaluasi terhadap tindakan yang sudah kita berikan kepada pasien. Oke? Kakak kerja di mana? Aku kerja di salah satu RSUD di Kepulauan Riau. Berapa kali nyoba sampai bisa jadi CPNS kakak? Alhamdulillah aku one shoot kakak Aquarius. Tidak mah hadir soalnya tentang jiwa bisa petik. Oke, sudah clear belum? Untuk teman-teman yang bukan jawab A tadi sudah clear belum dari penjelasan aku? Halo guys, di komen guys, aku sudah lapar. Oke siap, the last one. Buat teman-teman yang mau order ebook, silahkan chat WA yang ada di TikTok aku. Yang ada di bio TikTok ya. Pokoknya tetap semangat ya teman-teman yang ujian besok atau yang akan ujian. Pokoknya doa terbaik dari aku untuk teman-teman ya. Pokoknya aku tunggu ya kabar baiknya dari teman-teman. Jangan lupa kabarin aku ya kalau kalian lulus gitu ya. Biar aku juga jadi ikutan bahagia gitu ya. Berapa kakak ebooknya? Untuk ebooknya kakak, iya ebooknya sudah sesuai dengan kisi-kisi terbaru dari Permenpan yang keluar pada 30 Oktober kemarin ya guys. Iya ini soal P3K perawat kakakku. Iya untuk ebooknya itu available bisa untuk nurse dan juga perawat terampil ya. Kak bahas soal komunitas dong, udah pernah aku bahas kakak yang soal komunitas. Bisa cek di YouTube Nurse Nisa ya. Ayo kak saya juga lapar. Pantang makan sebelum live berakhir. Oke siap guys, aku bahas ya. Tunggu aku cek dulu deh jawaban teman-teman. Ada yang jawab C, ada yang jawab D, tapi rata-rata jawab C ya. Jadi benar ya, jawaban yang tepat itu adalah yang opsi C ya. Urutan dalam pelaksanaan surveillance yang pertama itu adalah pengumpulan data ya. Kemudian setelah data-data itu terkumpul dilakukan pengolahan data ya. Kemudian pengolahan data untuk melihat kayak berapa persentasenya gitu ya. Kemudian dianalisis data untuk menarik kesimpulan gitu ya dari hasil pengolahan data. Kemudian diseminasi informasi ini
Itu untuk dilakukan tindakan selanjutnya itu apa? Berdasarkan hasil dari pengumpulan data, pengolahan data ya, dan juga analisa data. Guys, oke, sekian ya pembahasan kita malam ini. Gak banyak guys, karena aku dinas malam ya. Jadi ini buat teman-teman tadi yang mau order ebook. Sebentar guys, ke atas deh. Terhapus dia ternyata. Nah ini guys, yang mau order ebook silakan. Untuk ebook soal perawat ya, itu chat WA ke 0838 4847 5251 ya, nomor cantik ya guys. Sedangkan untuk bidan itu jangan lupa follow TikTok soal bidan dan hubungi WA 0838 3958 6567 ya. Oke, mau screenshot ya. Oke, untuk sesi screenshot aku boleh ya sambil makan ya guys. Oke, aku sambil makan ya. Iya, pokoknya semoga bermanfaat ya.